Assalamualaikum Omku. Salam kenal dari Anugrah DS Channel. Ini saya buat video bukan untuk menggurui atau dibilang sok pintar. Saya hanya berbagi pengalaman saya dalam merawat lovebird setiap harinya. Semoga bisa bermanfaat bagi om-omku semua. Ya omku, sebelum saya bahas topik pertama, saya mohon dukungan dan supportnya kepada om-omku dengan cara like, subscribe, komen, dan share channel saya biar bisa berbagi pengalaman selalu kepada om-omku semua. Ya omku, untuk kali ini saya akan membahas topik tentang pemahaman karakter lovebird PAUD dan dewasa. Sebelum kita mau merawat lovebird PAUD atau dewasa, kita harus tentukan dan pahami karakter lovebird kita dulu. Jangan kita beli PAUD langsung mintanya gacor durasi, ya nggak bisa omku. Semua butuh proses, butuh pemahaman. Oke omku, kali ini akan saya bahas tentang PAUD dulu. Gimana sih PAUD biar bisa cepat gacor dan siap dilombakan? Jadi begini omku, kita harus paham dulu kalau kita merawat PAUD apa yang dibutuhkan, emosikah atau birahikah, untuk biar kita bisa memberikan rawatan kepada PAUD kita agar cepat ngunci di lapangan, gacor dan dilombakan. Maksudnya pemahaman gini omku, kita harus paham PAUD kita itu biar cepat gacor harus birahi, apakah harus ada emosinya dulu. Kalau menurut saya, menurut pengalaman saya, PAUD untuk umur 2 bulan sampai 2 bulan setengah birahi tidak saya tinggikan. Dia justru saya kasih tempat koloni. Jadi kalau burung PAUD kan dia nggak, belum muncul birahi pun dia udah gacor kalau menurut saya. Jadi kita mainnya cuma pakai emosi, non birahi ya. Gimana maksudnya non birahi? Jadi gini omku, lovebird itu sifatnya komunitas, ya kan? Dia dengan hidup berkoloni, misalkan kita lepas salah satu gacoran kita, tetap dia gacor. Dalam arti gacor, dia bukan gacor karena birahi nyari pasangan, nyari apa, dia emosi omku, dia nyari teman koloninya dia. Jadi kita permainkan emosinya dia untuk jalan di lapangan. Nanti untuk cara melatih dan gimana kita nanti ulas untuk segmen selanjutnya. Kita sangat terapkan untuk pemahaman karakter lovebird PAUD yang akan digunakan untuk di perlombaan atau kita bikin materi. Paham kan omku? Jadi untuk PAUD, kalau menurut saya di koloni dulu, koloni bisa kandang kotak bareng PAUD lainnya. Untuk jenis kelamin bebas, karena kelamin pun kita sendiri juga belum tahu kan. Di kandang satu-satu kandang bulat di geger-geger, kalau saya bilang tempel baterai ya om ya, itu tidak bisa. Intinya kita main non birahi dulu untuk PAUD kalau pengen cepat untuk dilombakan. Kalau saya biasanya PAUD yang saya lombakan untuk umur 2 bulan setengah sudah saya lombakan, dan nggak harus keluar durasi, nggak harus dia suaranya besar, yang penting dia rajin bunyi udah saya lombakan omku. Oke omku, untuk selanjutnya kita bahas tentang lovebird dewasa. Kalau berdewasa, kalau saya sarankan untuk main untuk dilombakan di labuan atau lapres, mending pilih jenis kelamin betina ya omku, karena untuk jenis kelamin jantan agak susah sih menurut saya, karena dia butuh birahi tinggi untuk jalan di lapangan. Jadi gini omku, untuk kita bahas untuk dewasa menurut saya dia butuh birahi.
ya kan? Karena apa? Buat bongkar materi dia omku, karena dia udah punya birahi, kita harus arahkan dia ke rajin bunyi, ke birahi. Gimana caranya? Kalau saya pribadi untuk betina tetap saya koloni omku mainnya, tapi sebelum saya koloni tetap dia saya bongkar dulu materinya dia. Maksudnya gimana bongkar materi? Nanti akan saya jelaskan di segmen selanjutnya. Kita bahas pemahaman lebet betina dulu ya omku, gimana biar bisa cepat jalan lapangan dan jangan di lapangan. Kalau masalah umur tergantung omku, dia sebelum lepas paut pun dia juga bisa jalan lapangan, bisa keluar materi, tergantung pola rawatan kita omku. Untuk lebet betina, kalau saya langkah pertama saya keluarkan birahinya dia, tapi jangan kayak zaman sekarang bahasa jebol birahi ya omku, jangan. Step by step kita naikkan dikit untuk membongkar materi dia omku. Jadi nggak perlu tergesa-gesa, wah betina harus saya jebol birahinya, harus saya ini, jangan omku. Betina sangat riskan untuk birahi tinggi. Kalau menurut saya yang dibutuhkan betina biar bisa gacor, dia dibirahi stabil omku, enggak dibirahi tinggi. Kalau menurut saya omku ya. Jadi untuk lebet paut kita non birahi, kita memainkan emosinya. Dan untuk lebet dewasa kita mainkan birahi, tapi dibirahi stabil dan emosi juga ada. Untuk gimana pola rawatan dan settingannya hariannya nanti bisa saya jelaskan di segmen selanjutnya omku ya. Simak terus untuk video selanjutnya. Dan kita harus tahu omku, kita harus arahkan kemana tujuan kita, ke gacor atau ke fighter, kita harus tahu dulu. Jadi pemahaman lobet itu penting omku, nggak asal dirawat itu kalau nggak dilatih ya nggak bisa gacor omku. Kita harus tentukan pemahaman lobet dulu, kita arahkan ke gacor atau ke fighter, kita harus tentukan dari pertamanya omku, nggak bisa langsung. Jadi kita punya tujuan paut dan dewasa. Saya bikin fighter, saya bikin gacor itu nanti ditentuin dari pola rawatan harian ya lobet omku. Jadi bukan karena wah ini lobet ini bisa kan cuma fighter, lobet ini bisa gacor, enggak omku. Lobet bisa diarahkan kemana-mana, ke gacor dan ke fighter omku ya. Jadi kita harus pahami dulu lah pola karakter dia, maunya tuh birahi atau emosinya omku. Jadi kita harus paham lah, kita di lobet paut itu jangan ditinggalkan birahinya dulu, kasih pakan polos dulu aja omku. Kasih pakan polos, kalau itu kasih campuran millet merah atau kenari sih bebas lah, yang penting jangan terlalu kenceng. Kita bikin emosi dia dulu aja untuk paut. Nanti masalah materi dia udah siap digantang, nanti materi kan bakal bongkar sendiri omku. Nggak usah keburu-buru, yang penting kita paut rajin bunyi atau yang dibilang sekarang receh ya omku ya. Kita latih kegantangan biar bongkar materinya. Untuk dewasa kita jangan terburu-buru untuk dia gacor atau keluar birahi, jangan. Kita latih birahinya dia step by step dan mentalnya dia step by step. Oke omku, tunggu video selanjutnya, nanti akan saya simak pola rawatan harian dan settingannya untuk dilombakan ya omku. Sekian omku untuk video kali ini. Bila pemahaman lobet saya ada yang salah ya harap dimaklumin, karena saya sifatnya untuk berbagi pengalaman saya aja omku, tidak bermaksud untuk menggurui atau sok pintar omku ya. Oke omku, terima kasih sudah menonton video pertama kali saya di channel Anugrah BF channel ini.
dan mohon dukungan dan supportnya Om Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.